Bab 171 Arti Sejati. Diakon Huang tiba bersama beberapa orang lain yang diasumsikan Yi Tianyun juga dari Paviliun Bintang. Sayangnya, Zhu Yusuan tidak ada di sini. "Kenapa kamu di sini?" Yi Tianyun bertanya langsung. Diakon Huang, yang tidak mengenal remaja di depannya, mengerutkan kening karena kekasaran remaja itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini bukan wilayahnya. "Saya Diakon Paviliun Bintang dari benua perbatasan surgawi. Bolehkah saya bicara dengan salah satu tetua Anda?" tanyanya sopan. Yi Tianyun sedikit terkejut, karena Diakon Huang tidak mengingatnya, sampai ia ingat bahwa ia menggunakan topeng 1000 wajah sebelumnya di benua perbatasan surgawi. Namun, entah bagaimana Yi Tianyun bisa menebak alasan mereka datang sejauh ini. "Aku seorang tetua di Sekte Giok. Katakan saja urusanmu padaku," kata Yi Tianyun dengan santai. "Kau seorang penatua di sini? Dan kau bilang Sekte Giok?" tanya Diakon Huang, terkejut. Yang ia tahu, tempat ini bernama Istana Giok, dan mengganti namanya menjadi Sekte Giok, berarti fraksi baru-baru ini naik peringkat. Apakah itu alasan mereka bisa menghancurkan Istana Azur Mendalam? Diakon Huang berpikir dalam hati. "Ya, apakah ada masalah dengan itu?" kata Yi Tianyun sambil mengangkat salah satu alisnya. "Hentikan omong kosongmu, Nak. Tidak mungkin kau menjadi penatua di usia semuda itu," kata salah satu orang yang datang bersama Diakon Huang dengan marah. "Apa kau sudah menanyai tetua Yi kami? Apa kau siap menerima konsekuensi karena tidak menghormati tetua kami?" Salah satu penjaga Sekte Giok yang berjaga di dekatnya, yang juga mengikuti percakapan mereka sejak awal, menerobos masuk dengan kesal, mengira ada orang asing yang berani tidak menghormati tetuanya. Orang-orang dari Paviliun Bintang terdiam, melihat kemarahan tulus yang ditunjukkan penjaga itu. Diakon Huang segera mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk diam. Dia tidak tahu kekuatan Sekte Giok. Yang dia tahu hanyalah fakta bahwa mereka baru saja menghancurkan rumah Azur Mendalam sendirian. "Maaf karena tidak menghormati Anda, kami terkejut melihat seorang penatua di usia semuda itu. Kami di sini sedang mencari salah satu anggota kami, bernama Zhu Yuwei. Pernahkah Anda mendengar tentangnya? Itulah tujuan kami di sini," kata Diakon Huang sopan. "Kami tidak punya orang dengan nama itu di Sekte Giok," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Tapi bisa dibilang, ia mengatakan yang sebenarnya. Hanya sedikit orang di Sekte Giok yang tahu nama asli Zhu Yuwei. "Kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih atas waktu Anda, Penatua Yi. Jika Anda mendengar kabar tentang Zhu Yuwei, beritahu kami. Kami akan memberi Anda imbalan yang besar," kata Diakon Huang sambil tersenyum. Yi Tianyun hanya melambaikan tangan dan berbalik, ia sama sekali tidak tertarik dengan usulan mereka. Hadiah apapun dari Paviliun Bintang tidak akan cukup baginya, pikir Yi Tianyun. Tak jauh dari gerbang, Yi Tianyun bertemu Zhu Yuwei, yang berdiri di balik gerbang. "Penatua Yi, itu Paviliun Bintang, kan? Apa adikku juga ikut?" tanya Zhu Yuwei cemas. "Tenang saja, di antara mereka hanya Diakon Huang yang berstatus tinggi. Kakakmu tidak ada di sana bersama mereka," kata Yi Tianyun dengan tenang. "Kau mau keluar dan melihatnya? Aku bisa membantumu kalau kau mau," kata Yi Tianyun santai. "Tidak perlu, Tetua Yi. Masih banyak yang harus kita lakukan di Heaven Emerging Ancient Ruins sebelum semuanya stabil." Zhu Yuwei berkata dengan santai, tetapi sorot matanya berkata lain. Ia sangat merindukan adiknya. "Tidak perlu membohongi diri sendiri, kau tahu. Aku akan bersamamu jika kau mau, tidak mungkin aku akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Bahkan, aku akan pergi ke benua perbatasan surgawi dalam beberapa hari. Kau bisa ikut denganku jika kau siap bertemu mereka," kata Yi Tianyun serius. Dia tidak mengatakan itu hanya agar Zhu Yuwei ikut juga, tidak. Dia benar-benar harus pergi ke sana untuk menemukan cara mengembangkan penguasaan rune ilahinya. Dia bermaksud pergi ke Heaven's Top Mansion untuk melihat apakah ada kemungkinan mereka akan menjadi sekutu. Bahkan jika reputasi Heaven's Top Mansion saat ini sedang tercoreng, mereka masih memiliki hubungan dengan Sekte Giok. "Xuan Tua, selain formasi Benteng Agung apa lagi yang perlu diperbaiki?" Yi Tianyun bertanya terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Memang ada Great Array of Light, tapi sekarang sedang rusak. Aku tidak tahu persis kondisi array itu. Yang ku tahu, pemilik sebelumnya membawa seorang Divine Rune Master untuk memperbaikinya, dan mereka gagal memperbaikinya. Bahkan, array itu sudah rusak sejak pemilik sebelumnya mewarisi statusnya, kata Xuan Tua, merenungkan ingatannya.
Mata Yi Tianyun melotot karena terkejut. Ada Great Array of Flight di sini, kata Yi Tianyun dengan sangat terkejut. Yah, memang begitu, tapi aku tidak tahu penguasaan rune ilahi yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Seperti yang kukatakan, bahkan seorang master rune ilahi pun gagal memperbaikinya, kata Xuan Tua dengan enggan. Seiring berjalannya waktu, tempat itu tertutup lumut dan debu. Tak seorang pun memperhatikan susunan itu setelahnya, tambah Xuan Tua. Yi Tianyun terdiam, ia merenungkan integritas misi ini. Ia tidak perlu meninggalkan reruntuhan kuno surga yang terendam, karena ia perlu memindahkan reruntuhan kuno surga yang terendam itu sendiri. Ia mengendalikan reruntuhan kuno surga yang terendam secara langsung untuk terbang ke benua perbatasan surgawi. Tempat ini bagaikan benteng terbang. Kalau begitu, aku jadi semakin ingin pergi ke Heaven's Top Mansion, kata Yi Tianyun gugup. Ia tahu bahwa Raja Roh Xuantian, pemilik pertama tempat ini, berasal dari Heaven's Top Mansion. Jadi ada kemungkinan mereka punya petunjuk tentang itu. Dia sedikit lega, karena Heaven's Top Mansion juga sedang dalam kondisi buruk saat ini. Jika Heaven's Top Mansion masih dalam kondisi prima, mustahil mereka akan mempertimbangkan tawaran Yi Tianyun. Bab 172 kembali. Setelah Yi Tianyun memahami makna di balik langkah-langkah misi utama, ia berhenti mengeluh. Ia akhirnya memahami makna di balik kata, semuanya memiliki maknanya di hati. Setelah beberapa hari, Yi Tianyun akhirnya mengosongkan semua jadwalnya selama beberapa minggu. Ia juga menyiapkan beberapa materi jika, suatu saat, ia membutuhkannya di benua perbatasan surgawi. Sepertinya aku harus pergi sendiri, Heaven's Top Mansion datang, kata Yi Tianyun sinis. Ia segera keluar dari kamarnya untuk memberitahu Shi Suiyun, tetapi Ju Yuei sudah menunggu di luar kamarnya, tampak gugup dan khawatir. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Yi Tianyun. Yah, tidak ada lagi rumah azur mendalam, jadi tidak ada lagi pernikahan. Kalau begitu, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk memaksaku melakukan apapun. Aku juga merindukan adikku, aku ingin bertemu keluargaku juga, kata Ju Yuei dengan berani. Yi Tianyun hanya mengangguk dan berkata, bagus, sekarang bersiaplah. Bawalah apapun yang kalian butuhkan untuk beberapa malam. Sementara itu, aku akan mengumumkan kepergian kita kepada pemimpin sekte Shi, kata Yi Tianyun santai. Ju Yuei mengangguk dan segera pergi untuk bersiap berangkat. Yi Tianyun pergi mencari Shi Suiyun, dan begitu menemukannya, ia langsung menjelaskan alasan ia kembali ke benua perbatasan surgawi. Bibi, aku akan pergi ke benua perbatasan surgawi, dan aku akan membawa tetua Ju. Aku harus pergi ke rumah puncak surgawi, tempat ini dulunya milik salah satu tuan mereka. Jadi aku berharap kita bisa menjadi sekutu, atau lebih baik lagi, bergabung. Dan tetua Ju juga ingin memeriksa keadaan keluarganya di benua perbatasan surgawi, jadi aku akan membawanya. Kata Yi Tianyun, menjelaskan semua rencananya kepada Shi Suiyun. Kedengarannya bagus. Heaven's Top Mansion tidak lemah, kalau mereka benar-benar ingin bergabung dengan kita, tidak masalah. Shi Suiyun berkata dengan serius, dan ekspresinya langsung berubah saat berkata, kamu harus hati-hati di luar sana, tidak perlu memaksakan diri. Dan selalu ingat, bahwa aku akan menunggumu kembali di sini. Aku akan selalu mengingat Bibi. Bahkan, semua yang kulakukan selama ini adalah untukmu. Bibi sudah banyak membantuku di masa lalu, jadi aku akan membantu apa yang berharga bagimu sekarang. Dengan segala hormat, aku memperkuat faksi ini hanya untukmu, Bibi. Jika Bibi tidak lagi peduli dengan faksi ini, maka aku juga, kata Yi Tianyun dengan berani. Aku juga menggunakan tempat ini untuk mengukir masa depanmu, Yi Tianyun. Tanpa ini, aku ragu kau bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kata Shi Suiyun sambil tersenyum hangat. Mendengar alasan Shi Suiyun, Yi Tianyun segera memeluknya dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang tak pernah goyah padanya. Sekarang pergilah, jangan biarkan tetua Ju menunggu terlalu lama, kata Shi Suiyun hangat. Yi Tianyun hanya mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Ketika ia keluar, ia melihat penatua Ju telah menunggunya di sana. Mereka saling mengangguk, lalu naik ke punggung naga hitam dan berpamitan untuk pergi ke benua perbatasan surgawi. Ketika mereka pergi, Shi Suiyun juga datang untuk mengantar Yi Tianyun. Yi Tianyun, kau sudah jauh lebih kuat dariku. Aku harus menjadi lebih kuat agar bisa terus melindungimu di masa depan, kata Shi Suiyun mantap. Ia segera kembali ke dalam reruntuhan kuno penyelaman surga. Dengan naga hitam sebagai tunggangan mereka tiba di kota surgawi baru dalam waktu singkat.
Mereka mendarat dengan cepat ketika sudah cukup dekat dengan gerbang kota. Namun, Zhu Yuwei menjadi semakin gugup saat mereka semakin dekat ke kota. Ketika dia melarikan diri dari paviliun bintang, dia ingin kembali segera setelah dia menjadi kuat dan dapat melindungi dirinya sendiri. Sekarang, alih-alih menjadi mandiri seperti yang ia janjikan, ia justru bergantung pada Yi Tianyun. Ia sedikit malu akan hal itu, dan karena itu, ia menjadi semakin gugup saat mereka semakin dekat dengan paviliun bintang. "Ayo pergi," kata Yi Tianyun sambil tersenyum sambil menggandeng tangan Zhu Yuwei menuju gerbang kota. Saat mereka melewati gerbang, Yi Tianyun menyadari ada seseorang yang sedang mengincar Zhu Yuwei dan langsung lari entah kemana. Yi Tianyun tahu bahwa orang ini adalah mata-mata, atau setidaknya, seseorang yang bekerja untuk mereka. Benar saja, saat mereka berjalan menyusuri kota menuju paviliun bintang, mereka langsung berhenti di tengah jalan. Untungnya, salah satu orang yang menghentikan mereka tak lain adalah Zhu Yusuan, yang langsung meneriakkan nama Zhu Yuwei dengan keras dan langsung memeluknya. Zhu Yuwei melakukan hal yang hampir sama, mereka menangis dalam pelukan. Hal ini wajar, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Mereka tidak banyak bertukar kata, karena menangis dan berpelukan adalah satu-satunya hal yang mereka lakukan. "Bukankah kau tetua sekte Giok?" Tiba-tiba Diakon Huang memecah suasana yang tidak begitu hening dengan senyum di wajahnya, tampak sedikit terkejut juga. Dari tatapan Diakon Huang, dia sudah tahu kalau Yi Tianyun diam-diam menyembunyikan Zhu Yuwei di dalam jet sek, karena dia sudah menyebarkan foto Zhu Yuwei di sekitar Wind City, dan satu-satunya info yang berhasil dia dapatkan adalah Zhu Yuwei hilang setelah pergi membantu jet sek. Awalnya, ia agak terkejut betapa mudahnya mendapatkan informasi tentang Zhu Yuwei. Namun, sesaat kemudian, ia menyadari bahwa entah bagaimana Zhu Yusuan pasti telah menyembunyikan informasi ini dari paviliun bintang. Namun, ia tidak bisa menyalahkan Zhu Yuwei karena ia melakukan hal ini karena ia sangat menyayangi adiknya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menegur Zhu Yuwei atau Zhu Yusuan begitu saja, karena Zhu Yuwei berada di bawah perlindungan sekte Giok yang mampu menghancurkan Xuan King Menshan hingga tak bersisa. "Ya, aku kembali ke sini bersama tetua Zhu. Beliau telah resmi menjadi tetua sekte Giok. Beliau berkata ingin ikut denganku ke benua perbatasan surgawi untuk melihat dan mengunjungi keluarganya," kata Yi Tianyun dengan berani. Alasan Yi Tianyun menekankan bahwa Zhu Yuwei adalah salah satu tetua sekte Giok adalah untuk membuat orang tahu bahwa dia berada di bawah perlindungan sekte Giok. Bab 173. Tidak puas. "Jadi, Yuwei kecil sudah menjadi tetua sekte Giok surgawi. Bagus sekali, terima kasih telah merawat Yuwei kecil kami," kata Diaken Huang penuh semangat. Yi Tianyun tahu bahwa antusiasme Diaken itu berasal dari kekuatan sekte Giok. Jika tidak cukup kuat, Diakon Huang pasti akan membawa Zhu Yuwei pergi. "Tentu, kami akan mengurus diri kami sendiri. Penatua Zhu adalah tambahan yang bagus untuk sekte Giok kami. Dia bisa mengelola sekte dengan sangat baik. Dia telah menceritakan segalanya tentang dirinya kepadaku. Aku tahu paviliun bintang memiliki pengaruh yang baik, tetapi paviliun bintang tentu saja tidak sekuat itu," kata Yi Tianyun dengan nada merendahkan. Kata-katanya cukup menyinggung Diaken paviliun bintang lainnya. "Sombong sekali. Kalian hanya fraksi tingkat 2, jangan gegabah hanya karena kalian sudah menghancurkan Menshan Azur mendalam. Kalian masih bukan apa-apa bagi kami," kata Diakon Liu dengan nada kesal. "Jadi, kau bilang kau lebih baik daripada Azur Menshan yang mendalam? Jadi, kenapa kau mati-matian ingin menikahkan salah satu dari kalian dengan mereka?" tanya Yi Tianyun sambil mengangkat salah satu alisnya menantang. Namun, Diakon Huang segera menghentikan Diakon Liu untuk mengatakan sepatah kata pun. "Penatua Yi, saya sangat menyesal atas perilaku Diaken kami. Saya harap ini tidak terjadi lagi," kata Diaken Huang dengan nada meminta maaf. "Untuk saat ini, aku akan membiarkannya begitu saja. Tapi karena Zhu Yuwei adalah tetua kita, jaga sikapmu terhadapnya," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. "Tentu saja, kami akan memperlakukannya dengan penuh hormat. Sekarang, mari kita masuk," kata Diakon Huang sambil tersenyum. Setelah mereka diantar ke ruang VIP di paviliun bintang, Diakon Huang pamit sebentar. Namun, begitu keluar dari ruangan, ia langsung ditarik ke samping oleh Diakon Liu. "Diakon Huang, kenapa kau menghentikanku? Bocah itu harus dihukum karena bersikap sombong. Kalau bukan karena ahli misterius dari sekte Giok, aku ragu mereka bisa menghancurkan rumah Azur mendalam," kata Diakon Liu dengan geram. "Itulah masalahnya.
Kita tidak tahu apapun tentang ahli misterius ini, dan kau memutuskan untuk menjadikan dirimu musuh mereka, kata Diakon Huang dengan sungguh-sungguh. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak percaya dia sekuat itu, dia masih anak-anak. Keluarga Ju membutuhkan bantuan saat ini, dan kurasa fraksi kelas 2 tidak akan bisa membantu kita, kata Diakon Liu, mengungkapkan ketidakpuasannya. Maksudmu kita harus menikahkannya dengan faksi kuat lainnya? Tanya Diakon Huang dengan sungguh-sungguh. Aku tidak begitu yakin, kecuali ahli misterius dari sekte giok ini membantu kita, tidak ada alasan untuk membiarkan mereka menangkap Ju Yuwei, kata Diakon Liu dengan wajah serius. Bukankah kita akan kehilangan muka jika kita mengingkari janji kita? Tanya Diakon Huang, tidak yakin dengan cara berpikir Diakon Liu. Tidak, itu permintaan yang wajar. Keluarga Ju telah menghabiskan begitu banyak uang untuk melatihnya. Dengan melarikan diri bukan berarti dia sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya terhadap kita, kata Diakon Liu dengan sungguh-sungguh. Diakon Huang terdiam, merenungkan kata-kata Diakon Liu. Dia tahu bahwa Diakon Liu benar. Ju Yuwei dibutuhkan oleh keluarga Ju. Jika tidak, keluarga Ju bisa hancur. Kurasa kita bisa membiarkan Ju Yuwei menjadi penatua mereka dengan beberapa tuntutan. Jika memang ada ahli yang kuat di sekte giok, dia pasti akan datang membantu penatuanya, kata Diakon Huang bersemangat. Saya akan masuk dan menyampaikan permintaan ini kepadanya sekarang, kata Diakon Huang sambil berbalik ke arah pintu ruang VIP. Tunggu, aku ikut denganmu, kata Diakon Liu sambil cepat menyusul Diakon Huang. Mereka mendorong pintu ruang VIP bersamaan, menunjukkan wajah penuh tekad. Yi Tianyun yang tengah minum teh dengan tenang, meletakkan cangkirnya perlahan. Ada apa sekarang? Ada lagi yang kamu butuhkan? Tanya Yi Tianyun tanpa rasa terganggu. Ya, kami butuh sesuatu. Kau tahu keluarga Ju kami sedang dalam situasi yang agak sulit. Dengan menjadikan Ju Yuwei sebagai tetuamu, bukankah kami rugi besar? Tanya Diakon Liu menantang. Jadi, kau butuh semacam kompensasi, ya? Baiklah, mari kita dengar apa yang kau pikirkan, kata Yi Tianyun santai. Senang sekali kau cepat mengerti. Permintaan kami cukup sederhana, kami akan segera mengadakan kompetisi rune ilahi. Kalau begitu, pasti akan ada perpecahan dalam kompetisi itu. Kami ingin kau mengikuti turnamen ini, dengan setidaknya seorang master rune ilahi kelas 4, dan kau harus setidaknya mencapai 3 posisi teratas. Jika kau berhasil, kami akan membiarkanmu tetap bersama Ju Yuwei, kata Diakon Liu dengan wajah serius. Wajah Ju Yusuan memucat, ia buru-buru berdiri dan berkata, bukankah tuntutanmu terlalu berlebihan? Bahkan jika Yuwei menikah dengan Xuan Azur Menshan, yang terbaik yang bisa mereka berikan hanyalah Divine Rune Master kelas 3. Jangankan masuk 3 besar, finish di 10 besar saja sudah cukup hebat. Yusuan, kamu berada di pihak mana? Diakon Liu menegur Ju Yusuan. Ju Yuwei semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Ia memilih untuk diam dan membiarkan Yi Tianyun bicara terlebih dahulu. Pantas saja Yusuan tidak ingin ia kembali, orang-orang ini masih berniat menjualnya demi reputasi. Namun Yi Tianyun tetap tersenyum pada kedua diakon itu, tidak terganggu dengan tuntutan tersebut. Bab 174, Makan Meja. Ju Yusuan terlihat terganggu dengan sikap kedua diaken itu. Sebelumnya, ia bisa menahannya. Namun, setelah melihat adiknya sendiri di depannya diancam seperti barang, ia tak bisa tinggal diam lagi. Di sisi lain, Ju Yuwei benar-benar geram dengan perkataan mereka. Tentu, aku dilatih oleh keluarga Ju. Tapi apa sebenarnya yang telah kau lakukan untuk kami? Kau memberiku pelatihan terburuk agar kau tidak rugi. Daripada apa yang kau lakukan pada adikku setelahnya? Meskipun dia mendapatkan pelatihan normal seperti yang lainnya, kau tetap menjualnya ke suatu faksi dan menelantarkannya. Wajah Diakon Liu memerah karena marah. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Ju Yuwei, tetapi Yi Tianyun dengan cepat menghalanginya, dengan mengatakan bahwa dia akan menyetujui syarat mereka. Kedua diaken itu jelas terkejut melihat Yi Tianyun menyetujui syarat mereka. Mereka tahu syarat ini bukanlah syarat yang mudah. Kau benar-benar setuju dengan syarat kami? Tanya Diakon Liu, sedikit gemetar karena gembira. Jika mereka bisa memenangkan permainan ini, keluarga Ju mereka tidak akan ditinggalkan oleh Paviliun Bintang. Ya, aku mau. Tapi aku punya syarat sendiri, kata Yi Tianyun dengan tenang. Apa syaratmu? Selama masih dalam batas kewajaran, aku akan berusaha memenuhinya, kata Diakon Liu bersemangat. Sederhana saja, jika aku berhasil memberikan apa yang kau inginkan, aku ingin kedua suster Ju menjadi bagian dari sekte giokku. Dan memutuskan hubunganmu dengan mereka,
Aku ingin kau tidak mengganggu mereka lagi di masa depan, kata Yi Tianyun sambil kembali duduk dan minum tehnya. Tentu saja, kamu bisa mendapatkan keduanya jika kamu memenangkan 3 besar, kata Diakon Liu tanpa ragu. Zhu Yusuan sedikit sedih, karena Diakon Liu bahkan tidak mempertimbangkan perasaannya dan langsung setuju untuk menjualnya lagi. Namun, ia tahu bahwa meninggalkan tempat ini adalah demi kebaikannya sendiri. Namun, Zhu Yue tidak menahan amarahnya sedikit pun. Bagaimana kau bisa menyetujuinya secepat itu? Adikku sudah melakukan banyak hal untukmu di masa lalu, katanya dengan geram. Berhenti merengek. Demi kepentingan terbaik keluarga Zhu, kita harus melakukannya, kata Diakon Liu, langsung membungkam Zhu Yue. Yi Tianyun langsung menyadari bahwa kedua saudari Zhu itu sebenarnya bukan anak kandung keluarga Zhu. Mereka pasti sudah diadopsi. Mustahil ada anggota keluarga asli yang dijual seperti ini tanpa pertimbangan sedikit pun. Bisakah aku menambahkan satu syarat lagi? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Ya, selama itu masuk akal, maka itu tidak apa-apa, kata Diakon Liu. Ini juga permintaan yang sangat sederhana. Di akhir turnamen, jika aku menang, aku ingin nyawamu, kata Yi Tianyun sambil menyeringai kepada Diakon Liu. Apa-apaan kau? Kata Diakon Liu sambil meninju meja di sebelahnya dan menghancurkan meja itu sepenuhnya. Melihat Diakon itu marah atas permintaannya, Yi Tianyun hanya tertawa. Diakon Liu, di sisi lain, merasa seperti orang bodoh. Ia baru menyadari bahwa Yi Tianyun hanya bercanda. Kamu begitu mudah terprovokasi, mengapa aku menginginkan nyawa orang tua pikun? Kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Zhu Yue terkekeh kecil, dia merasa cara berpikir Yi Tianyun sangat lucu. Saudari, kalau terus begini, dia pasti akan memprovokasi Diakon Liu, kata Zhu Yusuan dengan wajah penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, kakak. Setiap orang yang menjadi musuhnya tidak akan berakhir baik, kata Zhu Yue, sedikit menenangkan adiknya. Kondisi itu tidak bisa diterima. Tapi kalian bisa mendapatkan keduanya tanpa masalah, asalkan kalian bisa menemukan Master Rune Ilahi kelas 4 dan menang di 3 besar turnamen, kata Diakon Li sambil menenangkan diri. Tidak masalah. 3 besar itu mudah, kata Yi Tianyun santai. Ia yakin dengan kemampuannya sendiri, dan dengan bantuan kekuatan mata surgawi, ia ragu bisa kalah dari Master Rune Ilahi kelas 4 lainnya. Kita akan mengatur kondisi untuk kedatangan Divine Rune Master. Kapan dia akan datang? Tanya Diakon Liu dengan tenang. Tidak perlu mengatur apapun. Master Rune Ilahi kelas 4 adalah aku, kata Yi Tianyun santai. Semua orang terkejut dengan perkataan Yi Tianyun, bahkan Zhu Yue tidak tahu tentang fakta ini. Jangan bercanda, nah. Kau terlalu muda untuk menjadi Master Rune Ilahi kelas 4, kata Diakon Liu kesal dengan pengakuan Yi Tianyun. Kau pikir aku bercanda? Apa yang akan kau lakukan jika aku benar-benar seorang Master Rune Ilahi kelas 4? Tanya Yi Tianyun menantang. Jika kau benar-benar seorang Master Rune Ilahi kelas 4, aku akan memakan meja ini, teriak Diakon Liu sambil menunjuk meja yang rusak itu. Bagus, jangan ingkar janji nanti, kata Yi Tianyun sambil cepat mengambil selembar kertas dan sapuan rune ilahi. Ia segera menggambar sebuah rune di atas kertas, dan kekuatan spiritual perlahan-lahan terkonsentrasi di ruangan itu. Setelah selesai menggambar rune ilahi, ia segera menyerahkannya kepada Diakon Liu. Sekarang, telan meja itu seperti yang kau katakan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Kedua diaken itu mengamati rune dewa yang dibuat Yi Tianyun dengan saksama dan tercengang. Rune itu benar-benar seorang Master Rune Dewa kelas 4. Wajah Diakon Liu memucat saat menatap Yi Tianyun. Ia tidak menyangka Yi Tianyun ternyata seorang Master Rune Dewa kelas 4. Sekarang, bagaimana ia bisa keluar dari kesulitannya? Bab 175. Dua Saudari. Yi Tianyun menggambar rune paling sederhana yang bisa ia gambar, tetapi sesederhana itu, tetap saja itu adalah rune ilahi tingkat 4, dan kultivator di atas pemurnian roh pasti bisa membedakan level rune tersebut. Untuk memperbaiki Great Array of Flight di runtuhan kuno Heaven Emersing, Yi Tianyun harus menjadi Master Rune ilahi tingkat atas. Atau begitulah kata Xuan tua. Diakon Liu sangat malu saat ini. Dia benar-benar tidak ingin makan di meja. Saya sungguh menyesal pernah meragukan Anda. Mohon maafkan saya. Saya akan mengirimkan hadiah sebagai permintaan maaf saya nanti, tapi tolong jangan suruh saya makan di meja, kata Diakon Liu sambil menundukkan kepalanya. Makan mejanya, kata Yi Tianyun dengan suara rendah. Ada kata yang tak bisa ditarik kembali setelah kau mengatakannya.
Lagi pula, ini demi keluarga Ju Mu kan? Atau kau ingin aku berubah pikiran soal kesepakatan ini juga? Tambah Yi Tianyun. Diakon Liu sedikit panik. Jika Yi Tianyun berubah pikiran untuk membantu mereka, keluarga Ju akan hancur. Setelah berkali-kali kalah dari keluarga lain, pengaruh mereka di Paviliun Bintang akan menyusut drastis. Penatua Yi, tolong lupakan ini sekali saja. Diakon Liu tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Dia hanya berpikir Anda terlalu muda untuk mencapai Master Rune Ilahi tingkat 4, kata Diakon Huang, mencoba membujuk Yi Tianyun untuk memaafkan Diakon Liu. Sekarang, setelah mereka tahu Yi Tianyun punya nilai tertentu, mereka mulai mempermanis ucapan mereka. Yi Tianyun tidak terima, dia tidak peduli dengan siapapun yang menyakiti orang yang dia sayangi, dan jelas, mereka sudah menyakiti Ju Yuwei. Ini bukan masalahku. Ini salahmu sendiri, karena meremehkanku. Aku sudah bilang kalau aku Master Rune Ilahi kelas 4, dan kau pikir aku bercanda? Apa kau pikir aku akan meremehkan kebebasan tetua Ju? Master Rune Ilahi kelas 4 lainnya pasti sudah mengabaikanmu sekarang, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Diakon Liu terdiam. Dia tampaknya tengah memikirkan kata-kata Yi Tianyun barusan. Oke. Aku akan makan mejanya, kata Diakon Liu sambil mengambil sepotong kayu. Ia melepaskan aura inti kondensasi untuk memperkuat gigi dan organnya agar bisa mengunyah dan menelan kayu tersebut. Ia merasa terhina karena melakukan ini, meskipun hanya sedikit orang yang melihatnya, tetapi ia tak kuasa menahan rasa malu yang amat sangat. Ju Yuwei dan Ju Yusuan yang berdiri di samping Yi Tianyun tak kuasa menahan tawa, karena mereka tak tahan lagi. Mereka merasa Diakon Liu pantas diperlakukan seperti ini karena terlalu sombong dan merugikan diri sendiri. Saya sudah selesai, bolehkah saya pergi sekarang? Kata Diakon Liu saat dia akhirnya selesai memakan potongan kayu dari meja kayu. Ya, sekarang pergilah dan persiapkan apapun yang kubutuhkan untuk turnamen. Kabari aku kalau sudah selesai, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Ya, tentu saja. Diakon Liu berkata sambil menggertakkan giginya dan segera meninggalkan ruangan, diikuti oleh Diakon Huang. Ding! Menerima misi sampingan, menangkan turnamen Rune Ilahi, selamatkan 2 saudari. Hadiah. 1 juta XP, 1 kali tiket roulette lotre yang ditingkatkan, 5.000 penguasaan kemahiran Rune Ilahi, 100 kesukaan untuk Ju Yuwei dan Ju Yusuan. Yi Tianyun merasakan gelombang kegembiraan. Dia tidak menyangka akan menemukan misi sampingan di Paviliun Bintang. Kalian berdua tunggu di sini sebentar, aku ingin memeriksa sesuatu, kata Yi Tianyun sambil cepat-cepat meninggalkan ruangan, meninggalkan Ju Yuwei dan Ju Yusuan sendirian. Setelah yakin sudah cukup jauh dari kamar Yi Tianyun, Diakon Liu dengan marah berkata, bajingan itu benar-benar membuatku memakan meja kayu. Kalau dia bukan Master Rune Ilahi kelas 4, aku pasti sudah menundukkan kepalanya sekarang. Pantas saja dia menjadi penatua Sekte Giok Surgawi, sepertinya Sekte Giok memang hebat. Memiliki Master Rune Ilahi kelas 4, sebagai salah satu penatua jelas menunjukkan bahwa mereka kuat, kata Diakon Huang. Tapi kenapa mereka tiba-tiba menjadi kuat? Diakon Huang menambahkan sambil bertanya-tanya tentang kekuatan Sekte Giok. Kurasa lebih baik dia tidak menang 3 besar nanti di turnamen. Kalau dia tidak menang, dia mau tidak mau harus membantu kita, dan kedua saudari itu tidak bisa lepas dari cengkeraman kita, kata Diakon Liu, tidak puas dengan sikap arogan Yi Tianyun. Benar sekali, aku setuju denganmu. Fraksi kelas 2 berani bersikap sombong seperti itu terhadap kita, mereka harus dihukum, kata Diakon Huang, jelas-jelas tidak senang dengan tindakan Yi Tianyun. Sosok gelap yang berdiri di sudut ruangan segera meninggalkan tempat itu setelah mendengar percakapan mereka berdua. Ia pun segera kembali ke kamar Yi Tianyun. Penatua Yi, dari mana saja kamu? Ju Yuwei bertanya-tanya ketika Yi Tianyun masuk. Hanya jalan-jalan santai, mencari sesuatu yang menarik minatku, kata Yi Tianyun, menyembunyikan kebenaran dari mereka berdua untuk saat ini. Yi Tianyun tahu bahwa sekalipun ia kalah dalam turnamen itu, keluarga Ju akan tetap di sini. Mungkin Paviliun Bintang akan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap mereka. Jika keluarga Ju benar-benar memperoleh seorang Divine Rune Master muda, mereka harus mendukungnya dengan cara apapun agar tidak mempermalukan diri mereka sendiri karena menolak seorang anak ajaib. Yi Tianyun juga tidak ingin menyoroti Sekte Giok. Untuk saat ini, ia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sekte Giok belum siap menghadapi gangguan apapun. Penatua Yi, terima kasih banyak telah membantu kami. Selama aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku,
Aku tidak membutuhkan apapun lagi. Jika Anda memang tidak bermaksud agar aku menjadi bagian dari sekte giok, aku tidak masalah. Aku akan melayani Anda seumur hidup sebagai rasa terima kasihku, kata Zhu Yusuan sambil berlutut di depan Yi Tianyun. Zhu Yue segera mengikuti jejaknya dan juga berlutut di depan Yi Tianyun. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku sangat ingin kalian bergabung dengan sekte giok. Kalian berdua sangat berbakat. Jika kalian tidak bergabung dengan kami, itu akan menjadi kerugian kami. Jangan khawatir, aku akan memenangkan 3 besar turnamen dan membebaskan kalian dari paviliun ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Mata kedua saudari itu berbinar-binar karena air mata yang tak terbendung. Mereka sungguh bersyukur telah bertemu Yi Tianyun. Mereka memang orang-orang yang setia, tetapi paviliun bintanglah yang menganggap remeh mereka. Setelah beberapa saat, mereka saling memandang dan mengangguk. Kami berdua, saudari, berjanji untuk melayani Tetua Yi dengan sepenuh hati dan hanya mendengarkan perintah Tetua Yi. Kami akan memberikan segalanya kepada Tetua Yi tanpa penyesalan. Perkataan mereka sangat mengejutkan Yi Tianyun karena dia tidak pernah menyangka mereka akan membentuk perjanjian ini. Bab 176. Tuan Keluarga Zhu. Tekad kedua saudari itu sungguh mengejutkan Yi Tianyun. Ia tahu bahwa mereka berdua sungguh-sungguh dengan setiap kata yang mereka ucapkan. Kebaikan mereka terhadap Yi Tianyun sudah meningkat lebih dari 200 poin. Fakta ini saja membuat misi yang baru saja ia dapatkan menjadi tidak relevan. Itu tidak perlu, aku tidak ingin kalian berdua bertindak sejauh itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan merasa sangat malu. Tidak, ini keinginan kami, bantulah kami keluar dari tempat mengerikan ini. Jadi, kesetiaan kami adalah milikmu, kata Zhu Yuxian tulus. Kami percaya bahwa Anda akan membawa kami ke jalan yang lebih baik. Kamu istirahat dulu. Kita tunggu turnamennya bareng dulu sebelum kamu ngomong sembarangan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Oke, aku yakin kau bisa menyelesaikan apapun yang diberikan kepadamu, kata Zhu Yue sambil tersenyum. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepala mendengar perkataan Zhu Yue. Namun, ia tidak membantah apapun untuk saat ini. Setelah pindah ke ruang privat yang telah diatur oleh keluarga Zhu untuk turnamen ini, Yi Tianyun meminta beberapa materi untuk melatih kemampuan rune ilahinya dan meningkatkan levelnya selagi bisa. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu di kamar Yi Tianyun, menandakan bahwa turnamen rune ilahi telah dimulai. Begitu Yi Tianyun keluar dari kamarnya, ia disambut oleh kedua saudari itu. Apakah Anda siap untuk turnamen, Penatua Yi? Apakah Anda membutuhkan sesuatu lagi untuk turnamen ini? Tanya Zhu Yue. Tidak, aku siap. Ayo pergi, kata Yi Tianyun dengan wajah serius. Zhu Yue hanya mengangguk dan mengikuti Yi Tianyun dari belakang bersama kakak perempuannya. Mereka berjalan keluar paviliun dan disambut oleh beberapa mobil bulu dan Diakon Huang yang sudah menunggu mereka. Mereka saling mengangguk dan masuk ke dalam mobil dan berkendara menuju kediaman kepala paviliun Star Pavilion. Tempat turnamen ini adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang biasa, bahkan dari keluarga cabang. Untuk masuk ke tempat ini, diperlukan undangan. Setibanya di sana, Yi Tianyun langsung disambut oleh banyak penonton di luar. Meskipun mereka tidak bisa masuk untuk menonton pertandingan, mereka tetap penasaran dengan para peserta turnamen. Saat Yi Tianyun memandang sekelilingnya, dia melihat banyak kereta kuda yang tampaknya milik sebuah keluarga di paviliun bintang, semuanya dihias dengan mewah. Dia juga melihat salah satunya milik keluarga Zhu, yang menandakan bahwa kepala keluarga Zhu sudah ada di sana. Saat Yi Tianyun, Diakon Huang, dan kedua saudari itu masuk, mereka berhenti di depan seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. Pria itu menatap mereka dengan acuh tak acuh, dan tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Yi Tianyun. Ini Master Rune Ilahi kelas 4 yang kau bicarakan? Aku tidak percaya, dia sepertinya terlalu muda untuk menjadi Master Rune Ilahi kelas 4, kata pria parubaya itu kepada Diakon Huang. Maafkan aku karena bersikap kasar, anak muda. Aku adalah kepala keluarga Zhu. Jika kau benar-benar dapat memenuhi janjimu, aku akan dengan senang hati memberikan apa yang kau inginkan. Tapi jika tidak, kita tidak akan pernah bertemu lagi, kata pria parubaya itu kepada Yi Tianyun. Tunang saja, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku pasti akan finish di 3 posisi teratas, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Kalau begitu, pergilah. Aku akan memastikan tidak ada yang menghentikanmu. Aku turut prihatin atas dilema kedua saudari ini, tetapi harus ada pengorbanan demi kebaikan keluarga. Jika kau menang,
Mereka akan membalasmu seperti kesepakatan kita. Dan aku akan memastikan bahwa aku akan menghukum Diakon Liu karena telah melecehkanmu. Zhu Tianhong, pria parubaya itu, berkata dengan tulus kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak dapat menemukan emosi negatif apapun dari Zhu Tianhong, tetapi perilakunya benar-benar kasar, dan Yi Tianyun tidak menyukainya. Yi Tianyun mengerti bahwa perilaku ini disebabkan oleh kebutuhan untuk melindungi keluarganya. Dan dalam keluarga sebesar itu, pengorbanan memang diperlukan sesekali. Aku mengerti. Dibandingkan dengan mereka berdua di paviliun, mengetahui bahwa kau lebih jujur sehingga bisa mengkhianatiku itu lebih baik, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Aku, Zhu Tianhong, berjanji akan bersikap adil kepada keluargaku. Kau boleh saja tidak menyukaiku, tapi inilah caraku bertahan hidup. Aku tidak akan mengkhianatimu selama kau masih berharga bagiku. Kita bukan teman, kau tak perlu datang kepadaku jika itu tidak sesuai dengan keinginanmu, begitu pula denganku. Tapi aku berjanji, tidak akan memprovokasimu dengan cara apapun, kata Zhu Tianhong acuh tak acuh. Lagi pula, meskipun kau sudah selesai bekerja sama denganku, bukan berarti kita tidak akan bekerja sama lagi di masa depan. Karena itu, aku tidak suka memprovokasi siapapun dan membuat musuh. Maaf jika kata-kataku terdengar kasar, tapi inilah kenyataannya, kata Zhu Tianhong acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku lebih suka begitu, kata Yi Tianyun santai. Sekalipun Zhu Tianhong kasar, setidaknya Yi Tianyun tahu bahwa untuk saat ini, ia bisa dipercaya. Orang ini tidak bisa berteman, tidak ada yang tahu di mana nilai seseorang akan berakhir. Bab 177. Hadiah kompetisi. Pada saat yang sama, seseorang menghampiri Zhu Tianhong dan berkata, "Kepala keluarga Zhu, lama tak bertemu. Berapa banyak orang yang kau bawa kali ini? Kalau tidak sebanyak itu, tidak apa-apa." Kepala keluarga Wang, jangan khawatir, kami membawa beberapa hari ini, kata Zhu Tianhong dengan sikap acuh tak acuh. Semoga kamu bisa menang sedikit. Siapa anak kecil itu? Jangan bilang dia yang kamu bawa hari ini. Fisiknya bagus, pasti Master Rune Ilahi kelas 2 lumayan, kata lelaki tua yang berkata itu, ternyata kepala keluarga Wang. Yi Tianyun segera menyadari kepala keluarga Wang memiliki banyak poin dosa dilihat dari betapa mudahnya membencinya. Kamu tidak perlu tahu pangkatnya, kata Zhu Tianhong sambil mempertahankan sikap dinginnya. Kepala keluarga Zhu, tidak perlu bersikap dingin seperti itu. Aku tahu bantuan yang kau bawa sebelumnya tidak begitu baik. Jika keluarga Zhu kekurangan tenaga, aku bisa membantumu. Aku bisa mengirimkan beberapa orangku untuk membantu, kata kepala keluarga Wang sambil menyeringai kepada Zhu Tianhong. Kau tidak perlu membantu, kami sudah mengendalikan semuanya, kata Zhu Tianhong dengan sikap dinginnya. Haha, tentu. Terus ucapkan kalimat itu pada dirimu sendiri. Ayo masuk. Mereka akan segera mulai, kata tuan keluarga Wang sambil menyeringai. Zhu Tianhong hanya mengangguk dan mulai berjalan masuk, diikuti Yi Tianyun dari belakang. Ia kini tahu bahwa Paviliun Bintang memang memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga mereka. Di dalam tempat tersebut, Yi Tianyun melihat sekeliling dan melihat banyak orang yang terbagi dalam beberapa area. Ia memperhatikan bahwa di dalam setiap area, terdapat sejumlah kecil orang, tidak lebih dari 5 orang. Sepertinya satu area diperuntukkan bagi satu keluarga, dan mereka bisa menyumbang hingga 5 peserta untuk turnamen tersebut. Ia memperhatikan bahwa perbedaan usia peserta tidak terlalu besar. Peserta termuda berusia sekitar 23-24 tahun, dan yang tertua berusia 30 tahun. Ini token keluargamu, ini mewakili keluarga Zhu kami, kata Zhu Tianhong sambil memberikan token yang bertuliskan kata Zhu di tengahnya kepada Yi Tianyun. Turnamen ini diselenggarakan oleh penguasa utama Paviliun Bintang. Ia secara pribadi memeriksa level semua cabang dan melakukan penilaian sendiri. Dengan tingkat kultivasi transformasi inti tingkat kedua, tidak diragukan lagi bahwa ia memenuhi syarat untuk menjadi juri pertandingan. Yi Tianyun sedikit terkejut. Inilah kekuatan fraksi kelas 3. Tidak diragukan lagi mereka lebih kuat daripada Xuan Azur Menshan. Yi Tianyun mengambil token dari tangan Zhu Tianhong dan bertanya, turnamen apa ini? Tidak ada yang tahu kecuali tuan utama Paviliun Bintang, dialah yang merancang turnamen setiap tahun, kata Zhu Tianhong dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua melangkah ke panggung, diikuti beberapa pria parubaya, dan semua orang terdiam melihat kehadiran mereka. Lelaki tua ini adalah penguasa utama Paviliun Bintang, bernama Li Tianlong, dan para pengikutnya adalah diaken Paviliun Utama.
Li Tianlong berdiri di panggung tinggi dan melirik ke seluruh cabang pavilionnya. Tatapannya penuh wibawa yang membuat beberapa orang gemetar. Turnamen ini akan segera dimulai, dan inilah hadiah untuk 3 pemenang teratas, katanya dengan sungguh-sungguh. Hadiah juara pertama adalah waktu kultivasi 5 hari di kolam giok spiritual surgawi. Hadiah juara kedua adalah pengalaman kultivator rune ilahi saya. Tempat ketiga adalah Divine Rune Stroke untuk Soul Tool. Hadiahnya memang menarik. Kolam giok spiritual surgawi adalah tempat kultivasi dengan konsentrasi kekuatan roh yang tinggi. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkannya. Yi Tianyun berpikir dalam hati. Hadiah kedua juga tidak terlalu buruk, dengan pengalaman kultivator Divine Rune Masternya. Yi Tianyun yakin bahwa Divine Rune Proficiency-nya akan meningkat secara signifikan. Dan hadiah terakhirnya juga bagus, Divine Rune Stroke of Soul Tool adalah barang mahal yang Yi Tianyun masih belum tahu cara menempanya. Dengan itu, tingkat keberhasilan Divine Rune Proficiency-nya akan meningkat secara signifikan. Namun, setelah beberapa saat, Yi Tianyun merasa hadiah kedua tidak lagi begitu berharga. Mata surgawi yang diberikan Ye Qingshuan jauh lebih kuat daripada pengalaman kultivator rune ilahi manapun. Ditambah lagi ingatan Ye Qingshuan bisa dikatakan sebagai inti dari kultivasi rune ilahi. Pengalaman orang tua itu tidak mungkin bermanfaat baginya. Aku harus meraih hadiah nomor 1. Dengan 5 hari kultivasi di tempat itu, aku yakin bisa menyerap banyak kekuatan roh. Gumam Yi Tianyun dalam hati. Sebagian besar peserta tak sabar menunggu turnamen dimulai, mereka sepertinya juga mengincar 3 hadiah teratas. Keluarga yang tidak masuk 3 besar memang akan menerima semacam hadiah, tapi itu hadiah internal yang tidak akan bermanfaat bagi Yi Tianyun. Li Tianlong di panggung tinggi tampak puas dengan kegembiraan para kontestan. Meskipun ia merasa hadiahnya tidak terlalu bagus, ternyata kontestan itu tidak merasa demikian. Bab 178, Ejekan. Hadiah ini bagus. Zhu Tianhong berkata kepada Yi Tianyun, sesuai kesepakatan kita, jika kamu mencapai 3 besar, kamu bisa menyimpan hadiahnya untukmu sendiri. Aku tidak akan menyentuhnya. Yi Tianyun mengangguk dan mulai mempersiapkan diri, karena turnamen akan segera dimulai. Sekarang, untuk tahap pertama turnamen, tahap kekuatan. Kalian akan menggambar rune dewa di atas baju zirah atau perisai untuk meningkatkan pertahanannya. Di akhir batas waktu, aku akan mengirim beberapa kultivator untuk menguji kekuatan rune dewa kalian. Tidak ada batasan peringkat untuk rune dewa, karena kekuatan adalah satu-satunya aspek yang akan dinilai di tahap ini, kata Li Tianhong bersemangat. Batas waktu adalah 1 jam, dan mereka yang tidak bisa menyelesaikannya sebelum batas waktu akan langsung didiskualifikasi. Dan waktunya dimulai sekarang, teriaknya sambil memberi isyarat kepada salah satu diaken untuk membalik jam pasir untuk menunjukkan batas waktu. Ding! Random quest, selesaikan tahap pertama turnamen, sekarang diterima. Hadiah. 500.000 XP, 1000 poin penguasaan kemahiran rune ilahi. Dengan misi sampingan baru yang mengejutkan, Yi Tianyun semakin bersemangat. Tak hanya mengincar 3 hadiah utama, ia juga bisa mendapatkan hadiah tambahan dari misinya. Tahap pertama adalah uji kekuatan. Bisakah kau melakukannya? Tanya Zhu Tianhong dengan sungguh-sungguh kepada Yi Tianyun. Tidak masalah, ini akan berjalan lancar, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Zhu Tianhong hanya menganggukkan kepalanya dan membiarkan Yi Tianyun berkonsentrasi sendiri. Tak lama kemudian, semua kontestan dihadapkan pada rak baju zirah dan perisai. Mereka bisa memilih perlengkapan apa yang ingin mereka gunakan. Kebanyakan kontestan memilih perisai, karena itu merupakan perlengkapan yang relatif bagus untuk menarik rune ilahi, tetapi Yi Tianyun memilih baju zirah pada tahap ini. Sekalipun tingkatan Divine Rune tidak dinilai, Yi Tianyun tahu bahwa untuk membuat rune pertahanan yang kuat, semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat pula perlengkapannya. Setiap kontestan segera mengeluarkan Divine Rune Stroke mereka dan segera mulai menggambar Divine Rune pada perlengkapan mereka. Menurut aturan turnamen, Anda bisa gagal 1 kali, dan lebih dari itu, Anda akan didiskualifikasi dari turnamen. Jadi, dia tidak mampu membuat kesalahan lagi sekarang. Di sisi penonton, orang-orang mulai berbicara di antara mereka sendiri. Kepala keluarga Zhu, apakah Anda mengundang banyak pembantu kali ini? Tanya kepala keluarga Wang kepada Zhu Tianhong. Kudengar Anda membawa 2 master rune ilahi yang hebat kali ini, benarkah? Ya, benar. Ada masalah? Tanya Zhu Tianhong acuh tak acuh. Tidak
Tidak masalah. Aku sendiri yang mengundang 2 Divine Rune Master. Sayangnya, sekarang hanya 1 yang bisa tampil. Dari jumlah itu saja, aku sudah dirugikan, kata tuan keluarga Wang dengan nada mengejek. Seorang penguasa keluarga lain datang dan mulai berbicara kepada mereka juga. Penguasa keluarga Wang, kau benar-benar punya kepribadian yang buruk. Meskipun kau hanya membawa 1 orang, tapi orang itu dari Divine Rune Menshan. Kau tidak bisa membandingkannya dengan yang dibawa oleh penguasa keluarga Zhu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Keluarga Zhu pasti bisa menemukan seseorang yang memenuhi standar mereka. Lihat anak yang dibawanya. Masih muda, tapi dia sudah punya nyali untuk ikut turnamen. Dia pasti jenius kan? Kata tuan keluarga Wang dengan nada mengejek. Tuan keluarga Wang, berani kukatakan, kalau orang jenius seperti itu benar-benar ada, kita pasti sudah pernah mendengarnya. Mana mungkin dia jenius? Kata tuan keluarga lainnya dengan nada mengejek. Ejekan ini benar-benar menusuk hati Zhu Tianhong. Ia begitu malu hingga tak bisa bicara, karena tak tahu sejauh mana kemampuan Yi Tianyun. Tuan keluarga Wang, apakah kamu mengatakan bahwa kamu sudah menang? Kata Zhu Tianhong dingin. Tidak, aku tidak pernah bilang begitu. Tapi peluangku untuk menang cukup besar. Entahlah kalau kamu, tapi aku merasa bisa meraih juara pertama di beberapa tahapan, kata keluarga Wang dengan percaya diri. Entahlah, tapi aku yakin kita bisa lebih baik dari keluarga Wang MU, kata Zhu Tianhong dingin. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tunggu saja, kata tuan keluarga Wang, masih dengan nada mengejek. Ejekan terhadap keluarga Zhu ini sudah lama terjadi, masalah saudari Zhu. Kekuatan mereka yang menurun justru memperburuk keadaan. Namun, Yi Tianyun di situs turnamen menunjukkan ekspresi ringan namun serius di wajahnya. Turnamen ini hanyalah misi lain baginya. Misi ini juga akan memberinya banyak hadiah menarik. Bab 179. Komedi. Sementara semua orang sibuk mengobrol, waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian, seseorang telah selesai menggambar Divine Rune-nya. Sosok itu tak lain adalah Lin Li, si jenius yang dibawa oleh kepala keluarga Wang dari Divine Rune Menshan. Tuan keluarga Wang, orang yang Anda bawa ke sini kali ini, benar-benar memiliki keterampilan yang luar biasa. Kepala keluarga di sekitar tuan keluarga Wang memujinya. Tentu, siapa yang tidak tahu tentang keahlian Divine Rune Menshan? Mereka benar-benar sesuai dengan namanya. Fraksi kelas 3 sejati, kata kepala keluarga Wang sambil mengedipkan mata ke arah kepala keluarga Zhu. Wajah kepala keluarga Zhu menjadi muram, ia berharap Yi Tianyun juga segera selesai. Lin Li, yang kebetulan berada tepat di samping Yi Tianyun selama ini, menatap Yi Tianyun dengan wajah mengejek. Keluarga mana yang begitu nekat mengirim anak laki-laki ke sini? Kurasa dia cukup hebat untuk menjadi Master Rune Ilahi kelas 2, gumamnya dalam hati. Namun seiring berjalannya waktu, ia tak kuasa menahan tawa, melihat Yi Tianyun terlalu lambat menggambar rune ilahi, terlebih lagi, ia tertawa terbahak-bahak saat melihat rune kelas 1 yang digambar Yi Tianyun. Yi Tianyun sama sekali tidak memperdulikan Lin Li, ia terus menggambar Divine Rune miliknya, bahkan setelah hampir semua kontestan telah menyelesaikan karyanya. Situasi ini membuat Zhu Tianhong mengerutkan kening. Ia sangat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Yi Tianyun. Dengan tingkat kemampuannya, Yi Tianyun seharusnya sudah tamat. Bahkan kontestan yang ia bawa sendiri pun sudah tamat. Aneh, apa yang sedang dilakukan bocah itu sekarang? Tanya Diakon Liu, tak bisa menahan sedikit kekhawatiran. Namun jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap Yi Tianyun kalah dan gagal finish di 3 besar. Apa yang penatua Yi lakukan? Seharusnya ini tidak sesulit itu, kata Zhu Yusuan sambil semakin khawatir. Tenang saja, pasti ada alasan mengapa tetua Yi memilih untuk lambat, kata Zhu Yuwei, sepenuhnya percaya pada Yi Tianyun. Akhirnya, Yi Tianyun menyelesaikan goresan terakhirnya dan menyelesaikan sapuan rune ilahinya. Ia tampak sangat puas dengan hasil karyanya. Tak lama setelah selesai, jam pasir menunjukkan bahwa waktu telah berakhir. Sambil melihat sekeliling, Yi Tianyun memperhatikan bahwa semua orang entah bagaimana menyelesaikan karyanya. Diakon yang datang bersamaan dengan Tuan Paviliun Bintang Li Tianlong mulai memanggil nama para kontestan satu persatu, dimulai dari yang tercepat menyelesaikan tugas mereka. Itu berarti Lin Li mendapat giliran pertama. Rune ilahi tingkat 3, kata Diakon sambil memeriksa hasil karya Lin Li. Ia mulai meninju armor tersebut, dimulai dari pemurnian tubuh tingkat pertama, dan secara bertahap meningkatkannya hingga armor tersebut hancur. Armor Lin Li hancur pada pemurnian roh tingkat ke-7.
Tingkat yang tinggi menurut standar turnamen, membuat semua penonton takjub. Tak lama kemudian semua orang menjalani proses yang sama untuk menentukan peringkat turnamen mereka. Beberapa mencapai pemurnian roh tingkat kelima, dan beberapa mencapai tingkat terendah pemurnian tubuh tingkat ke-8. Tetapi sejauh ini tak seorang pun mengalahkan Lin Li. Inilah kekuatan murid Divine Rune Menshan. Dia jauh lebih hebat daripada kontestan lain, kata beberapa kepala keluarga kepada kepala keluarga Wang, semakin meningkatkan egonya. Kepala keluarga Wang tak kuasa menahan diri untuk menatap kepala keluarga Zhu dengan tatapan sinis. Kepala keluarga Zhu pun terdiam, ia tak bisa membantah apapun karena karya Yi Tianyun belum dinilai. Kontestan lainnya berada di tingkat Divine Rune Master tingkat 2, yang hasilnya pun tak spektakuler. Kepala keluarga Zhu, tak diragukan lagi orang-orang yang kau bawa hari ini sangat berkelas, kata kepala keluarga Wang dengan nada sarkastis kepada kepala keluarga Zhu. Kepala keluarga Zhu hanya terdiam karena tak tahu bagaimana harus membantah ejekan yang ditujukan kepadanya. Saat tiba saatnya Yi Tianyun dinilai, kepala keluarga Zhu dan kepala keluarga Wang menyaksikan dengan diam. Rune ilahi kelas 1? Tanya Diaken itu dengan bingung. Rune tingkat pertama tidak terlalu mengejutkan, tetapi sebagian besar digunakan sebagai pilihan terakhir oleh orang-orang yang terus-menerus gagal menggambar rune ilahi tingkat yang lebih tinggi. Hal yang membuat Hakim bingung tentang rune ilahi Yi Tianyun adalah ia tidak pernah gagal sama sekali dan ia menggambar rune ilahi dengan agak lambat untuk menjadi rune ilahi tingkat pertama. Kepala keluarga Wang di samping tertawa terbahak-bahak di depan kepala keluarga Zhu. Ia tak kuasa menahan tawa, karena ia pikir Yi Tianyun tak mungkin bisa mengalahkan Lin Li-nya sekarang. Kepala keluarga Zhu merasakan hal yang sama, wajahnya pun sedikit memucat. Yi Tianyun menyadari hampir semua orang menertawakan dan mengejeknya karena Divine Rune miliknya yang tingkatannya rendah, tetapi dia tidak peduli. Silakan mencobanya sepuasnya, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Bab 180. Takut. Penonton tertawa terbahak-bahak melihat Yi Tianyun yang sedang menggambar rune ilahinya perlahan. Seperti kata juri, itu hanyalah rune ilahi kelas 1. Para penonton tak kuasa menahan tawa. Silakan coba, kata Yi Tianyun kepada juri dengan percaya diri. Juri hanya menggelengkan kepala setelah melihat Yi Tianyun masih merasa percaya diri setelah menggambar rune ilahi tingkat rendah seperti itu. Baiklah, aku akan mulai dari penyempurnaan tubuh tingkat kelima, kata sang hakim, lalu ia mengambil posisi berdiri dan meninju armor yang digunakan Yi Tianyun sebagai media untuk Divine Rune-nya. Yi Tianyun menyeringai kecil setelah melihat armornya tidak rusak. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin tidak menerima kerusakan? Tanya sang hakim, merasa sedikit tercengang. Rune ilahi tingkat pertama seharusnya setidaknya menerima kerusakan jika tidak hancur setelah menerima serangan pada level ini. Dia menggunakan Divine Rune Stroke tingkat lanjut. Setidaknya, levelnya pasti di Spirit Tool Rank, teriak seseorang dari tribun penonton. Semua orang mulai bergumam tentang betapa borosnya memiliki seseorang dengan penguasaan rune ilahi tingkat rendah untuk memegang alat setinggi itu. Terlebih lagi, mereka mulai merendahkan kepala keluarga Zhu karena memberikan alat setinggi itu kepada Master Rune ilahi tingkat rendah. Baiklah, aku akan meningkatkan kekuatanku satu tingkat, kata hakim kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun hanya mengangguk dan membiarkan hakim memukulnya sekali lagi. Setelah hakim meninju armor tersebut tetap tidak rusak. Hakim secara bertahap meningkatkan kekuatannya satu tingkat setiap kali, dan armor tersebut tetap tidak rusak hingga pemurnian roh tingkat pertama. Semua orang terkejut karena rune ilahi tingkat pertama Yi Tianyun dapat menahan kekuatan tingkat itu dengan mudah. Mana mungkin Divine Rune anak itu setara dengan Divine Rune kelas 1. Setidaknya harus Divine Rune kelas 2 atau lebih tinggi, teriak seorang pria dari kerumunan ke arena. Diikuti oleh beberapa orang lain yang sependapat dengannya. Diaken yang bertugas sebagai hakim langsung kewalahan oleh keributan yang dibuat orang banyak yang menuduhnya salah menilai rune ilahi Yi Tianyun. Li Tianlong segera berjalan menuju arena, membungkam semua orang dan bertanya kepada juri tentang apa masalahnya. Tuan Pavilion Li, aku sangat yakin ini adalah rune ilahi tingkat pertama, tapi aku tidak bisa menghancurkannya bahkan dengan kekuatan pemurnian roh tingkat pertama, kata Diaken itu dengan cemas. Li Tianlong langsung melihat hasil karya Yi Tianyun, dan dia terdiam beberapa detik, terkejut dengan apa yang dilihat matanya di depannya. Rune ilahi ini sungguh sebuah karya seni. Ini memang rune ilahi kelas 1, tetapi rune ilahi kelas 1 ini berlapis 3,
membuatnya setara atau bahkan lebih kuat daripada rune ilahi kelas 3 puncak. Rune ilahi ini sangat unik. Mustahil serangan biasa bisa menghancurkannya, kata Li Tianlong, menunjukkan kegembiraannya. Semua orang tercengang setelah mendengar penjelasan Li Tianlong. Zhu Tianhong hanya menatap Yi Tianyun dan Li Tianlong dengan mata terbelalak. Tak seorang pun menyangka Yi Tianyun akan menggunakan rune serumit itu. Bahkan, tak seorang pun akan membuat Divine Rune yang begitu berisiko, karena jika gagal di lapisan kedua atau ketiga Divine Rune, lapisan sebelumnya akan hancur. Meninggalkan kekacauan besar, membuatnya hampir mustahil untuk diperbaiki. Yang paling penting adalah bahwa Divine Rune yang rumit itu digambar oleh orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yi Tianyun, yang sebelumnya selalu diejek dan ditertawakan. Sekarang semua orang terdiam, mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka merasa malu telah mengejek orang jenius seperti itu. Kau tidak menyadari rune ilahi yang rumit ini? Sepertinya kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri, kata Li Tianlong karena mereka hampir membuat kesalahan serius karena menilai rune ilahi ini dengan rendah. Tidak perlu menguji rune ilahi ini lebih lanjut. Atas wewenangku sebagai penguasa Paviliun Bintang, aku telah memberikan rune ilahi ini nilai sempurna. Maafkan kesalahan diakenku karena tidak memperhatikan nilai rune ilahi ini, kata Li Tianlong dengan sungguh-sungguh kepada Yi Tianyun. Kamu kontestan dari keluarga Zhu kan? Bagus, aku ingin punya waktu untuk bertemu dengan kepala keluarga Zhu nanti, kata Li Tianlong bersemangat. Semua orang menjadi lebih terkejut karena hasil yang diberikan oleh Li Tianlong secara langsung, dan sebagian besar dari tingkatan Divine Rune yang membutuhkan kemampuan bawaan tinggi untuk menggambarnya dengan sukses. Lin Li, bagaimanapun, menjadi sangat marah. Yi Tianyun benar-benar mencuri perhatiannya, ia pikir Yi Tianyun sedang mengincar Divine Rune kelas 1, dan tiba-tiba, ia menggambar Divine Rune 3 lapis. Sungguh lucu. Bersambung.